Baiklah dokter ya, dokter Ari Widiasti yang nantinya juga kita akan langsung melihat ya pemaparan materi dari dokter Ari terkait merawat kulit aman dengan laser gitu ya, karena memang kita tahu begitu ya, banyak orang-orang justru termasuk juga saya sendiri ya dokter ya, kalau misalkan mau milih perawatan, apalagi saya juga wanita yang mungkin lebih concern ke kulit gitu ya, apalagi yang suka make up gitu kan, nah itu kan juga butuh perawatan kulit yang bagus seperti apa. Nah itu mungkin nanti saya bisa mendengarkan materi yang luar biasa ini dari dokter Ari. Boleh Mbak Kansa. Ya, mungkin bisa langsung dimulai dokter. Oh iya boleh. Ayo kita sama-sama lihat dan sama-sama mendengarkan. Jadi hari ini dokter Ari itu mendapat tugas untuk menyampaikan menyampaikan tentang perawatan yang aman menggunakan laser ya. Jadi ada beberapa hal mungkin yang bisa kita sharing hari ini gitu. Jadi tentu merawat kulit aman dengan laser ini kita bahas karena memang Mbak Kansa banyak masyarakat yang masih ragu-ragu gitu ya. Betul. Jadi kalau dengar kata-kata laser begitu biasanya ada ketakutan juga atau keraguan-raguan karena biasanya berpikir apakah laser ini aman, kemudian apakah laser ini nantinya tidak mempengaruhi organ lain, begitu biasanya. Jadi khawatir misalnya kalau area yang dikerjakan misalnya di daerah tubuh gitu, nanti apakah kena ya organ dalamku gitu, atau kalau yang dikerjakan dengan dekat area intim begitu biasanya takut apakah nanti aku tidak jadi infertil, atau mungkin khawatir nanti tidak bisa perform dengan baik gitu ya. Jadi banyak keraguan-raguan karena mungkin kata-kata laser itu sesuatu yang sinar atau energi atau cahaya yang bisa kemana-mana gitu pikirnya. Nah hari ini kita akan bahas nanti. Jadi sebelum kita memasuki apa itu laser, kemudian laser dalam bidang dermatologi itu seperti apa, jadi kita sharing dulu ini tanda-tanda kulit sehat. Ayo kita lihat sama-sama kulit sehat itu. Mbak Kansa, kalau saya tanya kulit sehat itu apa tanda-tandanya? Kulit sehat itu menurut saya kulit yang mungkin tidak ada ini ya, mungkin tidak ada merah-merahnya gitu ya, tidak ada noda hitam yang membekas begitu ya di bagian kulit, dan juga mungkin yang terlihat kenyal seperti bayi. Nah, itu mungkin pemikiran saya ya dokter ya. Benar, itu sudah mewakili sekali. Waduh. Jadi kulit yang sehat, kalau boleh dilihatkan gambarnya. Jadi kita pilih next ya, slide-nya coba kita lihat. Nah, ini mirip Mbak Kansa ya, bukan Mbak Kansa nih. Nah, jadi ini mewakili kulit yang sehat. Artinya kulit itu satu, memang dia flawless, jadi tidak ada noda, kemudian kenyal ya, warna yang rata, kemudian kencang, tidak ada kerutnya begitu. Tetapi yang paling sebetulnya utama adalah kulit itu harus berfungsi normal. Jadi nggak ada gunanya dia ya, misalnya warnanya bagus, kemudian nggak merah. Nah sebenarnya kalau udah merah seperti itu ya pasti ada sesuatu. Jadi fungsi daripada kulit itu sangat penting, harus normal dan sehat. Jadi tanda-tandanya kulit sehat itu, misalnya kita tahu ya, kulit adalah organ terluar dari tubuh kita. Jadi dia adalah lapisan pertahanan pertama kan terhadap lingkungan. Jadi dia fungsi proteksi yang pertama. Itu harus bagus, harus baik gitu. Karena dia yang menghindarkan kita dari paparan atau dari bahaya luar atau environment lingkungan begitu. Nah, kemudian fungsi lainnya itu kita kenal saat ini apa Mbak? Untuk produksi vitamin D. Oh iya, betul. Kan? Nah, jadi
kita terpapar sinar surya, kemudian oleh tubuh kita nanti diproses menghasilkan vitamin D yang berguna untuk tubuh kita. Nah, kemudian fungsi yang lain itu misalnya ada di sana ada sel melanosit namanya. Jadi kalau sel melanosit itu adalah sel yang menghasilkan pigmen, di mana dia memproteksi sel-sel kita terhadap pengaruh buruk daripada ultraviolet, ya, sinar biru. Nah itu akan memproteksi sehingga kita itu tidak mudah kanker kulit begitu. Nah, fungsi lainnya lagi itu biasanya juga berhubungan dengan kelenjar-kelenjar yang ada. Jadi kalau kelenjar di situ ada kelenjar keringat, ada kelenjar minyak, ya. Kemudian kelenjar keringat ini misalnya saja Mbak Ransa olahraga atau berdiri di terik matahari. Nah, itu dia kita berkeringat, ya. Berkeringat itu fungsinya adalah untuk menurunkan suhu tubuh kita. Jadi sebenarnya berkeringat itu baik, ya. Padahal mungkin banyak orang yang nggak suka berkeringat, mungkin karena keringatnya bau. Iya. Baik, terus fungsi lainnya apa lagi? Banyak sih, ya. Jadi fungsi ekskresi, misalnya kita ada menguap, ya. Jadi toksin-toksin dalam hasil metabolisme itu juga diuangkan lewat kulit. Hal lain misalnya untuk saraf. Jadi itu penting kan kalau kita kulitnya nggak bisa tahu kasar, halus, ya. Kemudian kalau kita tidak tahu nyeri, mungkin kita akan jadi kebakar tangannya, ya. Jadi itu semua fungsi kulit itu adalah normal. Nah, itulah kita sebut sebagai kulit sehat. Di samping tadi kalau kulitnya sehat biasanya itu adalah cerminan daripada tubuh kita sendiri, ataupun kadang-kadang disebut bahwa your skin is the mirror of your soul. Ya, jadi dia itu adalah cerminan apa yang ada di dalam kita. Jadi ada yang sakit, misalnya lever, nah itu jadi kuning. Nah, kayak gitu, ya. Atau mungkin kekurangan vitamin tertentu, itu biasanya kulitnya kasar, ya. Jadi kalau misalnya dia kekurangan niacinamide, nah itu kulitnya jadi kasar, kering, seperti itu. Selain juga kulit memang juga berpengaruh pada rambut dan kuku. Oh iya, jadi memang kulit ini sangat krusial gitu, iya, ya. Jadi banyak sekali dampaknya kalau dia tidak sehat. Oke. Baik, nah ini ada contoh aja, ya. Kemudian berikutnya kita akan tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa laser. Nah, Mbak Kansa, kalau laser itu kepanjangan daripada light, ya, amplification. Jadi cahaya yang diamplifikasi, ya, dengan stimulated emission of radiation. Jadi ada proses khusus begitu di mana alat ini dapat mengamplifikasi cahaya sehingga menjadi satu cahaya yang nanti berefek pada kulit. Nah, laser itu jadi kalau untuk di bidang dermatologi, ya, di bidang kulit itu sudah diatur. Jadi lasernya itu memang khusus dibuat untuk masalah-masalah kulit, dan dia itu superficial, artinya dia nggak akan menembak ke tempat-tempat lain yang tidak kita tuju, ya. Jadi jangan khawatir gitu. Kadang-kadang kan orang takut yang seperti saya sampaikan di awal tadi. Nah, ini hanya beberapa contoh laser. Ada laser untuk pigmentasi, kemudian ada untuk pengencangan, ya, dan semua alat-alat laser yang baru juga ada di Surabaya Skin Center, gitu. Oke, next. Terus kita lihat. Nah, ini yang penting. Jadi untuk pemirsa kita masalah-masalah laser apa aja, masalah-masalah kulit apa aja yang perlu dilaser, begitu. Oh iya, ya. Jadi nggak semuanya ya dokter yang bisa dilaser? Iya, jadi gini, kadang-kadang ada dalam bidang kulit itu memang kita punya modalitas terapinya banyak, Mbak Kansa.
Jadi manajemennya itu bisa hanya misalnya dengan krim ya, kemudian ada surgery, ada dengan pembedahan, kemudian ada fototerapi, banyak ya. Jadi mikrodermabrasi gitu, radiofrekuensi. Jadi banyak cara-cara untuk menangani berbagai masalah kulit ya dan kelamin. Nah, kita ambil contoh misalnya tumor kulit ya. Tumor kulit, nah itu tadi misalnya ada yang disebut sebagai keratosis seborrheic. Jadi ini kutil. Jadi kutil pada kulit, misalnya pada orang tua ya, itu muncul kutil-kutil pada kulit. Nah ini kita bisa lakukan laser CO2. Jadi kalau mungkin jangan dulu itu banyaknya dioperasi. Tapi kalau banyak begini gimana ya, operasinya kan resiko ya, artinya kan nanti banyak perlukaan, banyak jahitan. Nah, untungnya dengan ada laser ablatif atau laser CO2 atau erbium, ini seperti dibakar saja, dan itu jaringannya nanti akan ablasi atau menguap, ya, sehingga hilang tumornya, nanti hilang. Kemudian perlukaan yang ditimbulkan oleh laser nanti bisa menyembuh dengan sendirinya, jadi tidak perlu dijahit ya. Nah kemudian yang lain, coba next lagi. Nah ini mudah-mudahan gambarnya bisa terlihat lebih jelas. Jadi ada kelainan pigmentasi atau yang kita sebut sebagai TOF ya. Jadi ada TOF berwarna hitam. Nah ini kita sebut sebagai nevus of Otta. Jadi nevus of Otta ini adalah suatu birthmarks ya, atau kelainan TOF yang biasanya dibawa sejak lahir. Nah kalau zaman dulu Mbak Kansa ini dioperasi. Dioperasinya itu juga nggak bisa sekaligus, jadi bertahap ya diambil, karena kelainannya nevus of Otta ini biasanya separuh wajah atau bahkan dua sisi wajah bisa. Jadi untuk operasinya pun itu dulu sulit ya, jadi harus bertahap, dan itu biasanya akan menimbulkan scar atau bekas. Oleh karena itu sebaiknya memang ini ditangani laser yang khusus untuk pigmentasi. Jadi laser itu bermacam-macam. Tadi ada yang satu buat mengatasi kutil ya, jadi bisa dibakar, hilang kutilnya. Kalau ini targetnya ada target chromophore kita sebut, itu adalah melanosom. Jadi kelainannya kan di pigmen, jadi pigmennya ditarget. Dan bagusnya kalau dengan laser, jadi laser pigmentasi ini yang hilang itu hanya warna kulitnya yang bermasalah. Jadi hitamnya hilang, nanti kulitnya akan normal. Jadi nggak ada perlukaan, bekas jaritan ya. Jadi nanti benar-benar yang hilang hanya pigmennya saja. Jadi kulit atasnya normal. Jadi itulah keuntungannya dibanding modalitas terapi lainnya. Gitu. Mirip seperti tato gitu ya. Jadi tatonya hilang warnanya aja, tapi kulitnya masih. Kalau Mbak Kansa hilangkan pakai air keras ya nanti kulitnya rusak atasnya ya. Jadi tato bisa dihilangkan dengan laser ya? Iya bisa. Oke, jadi itu, jadi salah satu nevus of Otta ini biasanya orangnya jadi nggak pede Mbak, karena kan ditutupi pakai concealer pun juga sulit biasanya. Iya betul, apalagi kalau sekarang kan pandemi kan kalau ada yang dibuka kan pasti kegeser-geser makeup. Iya betul. Nah ini tadi yang saya cerita Mbak Kansa tentang tato removal. Jadi kalau ada tato ya, tato itu adalah pigmen yang dimasukkan ke kulit ya kan. Jadi ada warna hitam, ada warna hijau, warna biru, warna merah. Itu sengaja dimasukkan ke dalam lapisan dermis. Jadi beda, kalau yang tadi dari bawah lahir dia hanya pigmennya, kalau ini sengaja ya dimasukkan. Nah itu biasanya ingin dihilangkan
dengan berbagai alasan ya. Jadi biasanya bisa alasan agama, bisa alasan mau masuk PNI ya, jadi harus tatonya hilang, atau mungkin mau nikah. Jadi calon istri atau suami tidak menginginkan adanya tato, sehingga tatonya perlu dihilangkan, dan itu memakai laser khusus untuk penghapus tato. Gitu. Nah, ini lagi tadi Mbak Kasa bilang kulitnya merah, ya. Salah satunya ini merahnya bukan akibat dari kosmetik atau dari perawatan, tetapi warna merah ini adalah tanda lahir atau toh ya kelainannya pada pembuluh darahnya. Oke. Ya, jadi itu. Nah, itu juga bisa ada lasernya khusus, namanya laser vaskuler, sehingga yang ditarget betul-betul hanya pembuluh darahnya saja, sehingga sehabis treatment dengan laser ini kulitnya masih akan tetap normal nantinya, ya. Jadi hanya hilang merahnya saja. Nah, ini yang paling banyak nih. Ya, ini permasalahan paling apa nih? Ada paling related, umum kayaknya. ada related nggak sama Mbak Kansa? Nggak ya, Mbak Kansa nggak ada jerawatnya. Ini mungkin karena makeup aja sih dokter. Itu ya, kayaknya hampir semua orang Iya. ya, karena kayaknya jerawat itu Hal yang wajar ya dokter? iya, jadi paling banyak itu pada saat pubertas kan, Mbak Kansa. Iya, betul. Nah, jadi biasanya kalau perawatannya tidak tepat begitu akan meninggalkan bekas. Misalnya saja kalau misalnya suka tangannya usil ya, tangannya rajin. Gitu. Tuh, jadi makanya dia jerawatnya dipencet ya. Kemudian juga kadang-kadang melihat dari medsos gitu ya. Jerawat bisa dihilangkan Iya. dengan memakai saya bahan-bahan lemon, atau mungkin bawang putih, atau bahkan mungkin zat-zat lain yang berbahaya. Nah, jerawatnya bisa saja nanti pada suatu saat hilang, tetapi meninggalkan jejak atau bekas ya. Nah, bekasnya ini bisa bekasnya hanya warna saja, kemerahan, bahkan hitam begitu, atau dia menimbulkan perubahan tekstur. Jadi teksturnya jadi bopeng-bopeng ya. Oke. Nah, itu jadi kulitnya jadi nggak bagus, nggak rata gitu. Oke. Bopeng tuh berarti artinya karena jerawat juga ya dokter? Iya, jadi jerawatnya menyembuhnya tidak baik. Oke. Nah, jadi proses penyembuhan lukanya tidak baik karena tadi diganggu. Dia harusnya butuh waktu tubuh ini untuk menghealing atau menyembuhkan, tapi kita ganggu tadi ya. Jadi kita ganggu, kita pencet-pencet ya, atau kita gosok terlalu keras. Nah, itu dia, sehingga menimbulkan bopeng atau bekas jerawat ya, yang kita sebut sebagai scar acne gitu. Oke. Nah, dan ini bisa bagus nanti kalau di laser, bisa rata kembali warnanya seperti kulit yang normal. Oke. Nah, kemudian ini juga nih buat ibu-ibu nih ya, tadi buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah usianya, biasanya kalau skin aging itu mulai di usia 30-35. Nah, ini kulitnya mulai nih bermasalah, jadi kulitnya bisa berkerut ya. Nah, itu bisa kita lihat ada dispigmentasi. Jadi ini sengaja dikasih separuh ya, jadi separuh ini yang mengalami skin aging gitu. Jadi ada, itu kita bisa lihat gimana nih, apa habis ya baterainya? Mungkin dokter. Ya, Sorry. ini ganggu nggak? Kita matikan aja. Oke sih dokter. Ya. Baik, ini lebih baik Mbak Kansa, yang Iya. tadi putus-putus. Baik, kemudian ini sengaja nih, jadi yang sebelah kanan, memang kita kan menua itu ya memang proses alami kan Mbak Iya. Kansa. Jadi kalau sebelah kanan itu adalah chronological aging, jadi kita menua sesuai umur lah gitu ya. Nah, kalau yang sebelah kiri ini adalah photo aging.
Jadi artinya karena pengaruh lingkungan, pengaruh dari paparan sinar matahari yang lama berulang akan lebih cepat menimbulkan itu tadi, ada kerut, kemudian ada tumor ya, ada kutil ya, kemudian juga mungkin dia sensitif, kemerahan begitu. Dan kita bisa lihat ya, jadi memang kerutannya lebih dalam. Nah, jadi kalau ini padahal mungkin usia yang sama, tapi karena satu sisi ini biasanya sih gambar ini menggambarkan sopir truk itu yang satu sisi itu selalu kena paparan sinar matahari. Jadi dia nggak pakai sunscreen, nggak pakai perlindungan ya. Nah itu sehingga satu muka orang itu separuhnya bisa jelek, separuhnya masih bisa baik, itu yang mau ditunjukkan oleh gambar. Nah ini juga bisa dirawat. Nah kemudian kan tujuan kita hari ini sebenarnya ingin menginformasikan kepada masyarakat ya, bahwa untuk masalah kulit tadi kalau memang diperlukan bisa hadir atau berkonsultasi Mbak Kansa ke Surabaya Skin Center. Jadi kalau boleh tahu dokter, ya, Surabaya Skin Center ya, lokasinya dari mana? Oh iya, jadi Surabaya Skin Center ini alamatnya ada di Jalan Profesor Dr. Mustopo. Jadi dekat sekali dengan Grand City, tetanggaan ya. Tetanggaan nomor 175. Itu gedungnya bisa dilihat, sebenarnya obvious sekali kalau kita arah ke mall yang satunya lagi. Itu sebelumnya kita ketemu kok, itu sebelah kiri jalan ya. Oh iya. Gitu. Oke, baik. Nah ini Surabaya Skin Center, begitu ya, ada di Jalan Profesor Dr. Mustopo, dekat dengan sini ya. Iya, tetangga ya. Iya. Nah itu ya, ini mungkin Bapak Ibu yang mungkin mau konsultasi atau mungkin mau langsung konsultasi di sini, nanti tanya-tanya langsung dengan dokter Ari, boleh. Ya. Kalau yang pas kebetulan ada di sini ya Mbak Kansa ya. Iya. Jadi ini profil daripada teman-teman yang ada di Surabaya Skin Center. Ini teman-teman dokter? Iya, dokter semua nih ya. Jadi ada dokter Wawan, ada dokter Trisni, ada dokter Fitri, dokter Sawitri, dokter Putu, dokter Dita, dokter Bagus, dan Mbak Kansa lihat saya mana nih? Ada nggak? Ketemu nggak? Kalau saya ngelihat kayak bingung ya? Yang sebelah sini kayaknya dokter. Yang ini yang bawah ya? Oh yang bawah, baik. Kayaknya iya. Iya, jadi kemudian kita ada dua lagi yang baru, dokternya ada dokter Putri sama dokter Devi. Jadi kan kami ada 10 orang. 10 dokter dengan spesialis berbeda-beda pastinya ya dokter? Bukan, jadi kita semua dokter spesialis kulit dan kelamin. Oke, ya, siap. Oke, ya, baiklah. Gitu. Kalau begitu ya, kita mungkin mau buka pertanyaan dulu untuk pengunjung yang di sini mau bertanya, nanti kita akan kasih hadiah spesial dari Surabaya Skin Center. Monggo Bapak Ibu yang ada di depan mungkin yang mau bertanya kepada Dokter Ari bisa menanyakan. Silakan, nanti kita akan berikan hadiah spesial untuk Bapak Ibu. Baik, sepertinya belum ada begitu ya. Nanti saya dulu yang tanya Bu, saya dulu yang pancing ya. Boleh. Ya. Nah, ini kan untuk terkait perawatan kulit menggunakan laser. Iya. Biasanya itu kan pertimbangan pertama dari orang-orang itu adalah dari segi keamanan, dokter. Karena kan laser itu kan seperti apa ya? Kalau kita bilang tuh kan cukup apa ya? Kita bisa bilang berbahaya atau tidak ya dokter ya? Iya, tadi kan itu. Jadi kan pikirannya masyarakat bilangnya tadi takut ya karena belum tahu kan. Iya. Ya, jadi artinya bahwa laser yang digunakan tentu lasernya khusus ya. Jadi untuk masalah-masalah kulit, karena kita tahu di bidang lain itu juga ada laser yang dipakai Mbak Kansa, misalnya untuk mata ya. Pernah dengar kan? Lasik. Jadi itu adalah untuk memperbaiki kelainan refraksi. Jadi minus yang tinggi gitu bisa pakai laser juga ya. Tapi khusus, beda lagi alatnya.
Kemudian misalnya sakit apa ya, batu ginjal ya, jadi itu juga ditembaknya pakai laser khusus gitu. Jadi setiap bidang itu sebetulnya mempunyai modalitas terapi, kita sebut ya, modalitas terapi untuk mengatasi masalah-masalah yang di bidang-bidang tersebut gitu. Jadi kalau yang di kulit tentunya lasernya khusus untuk masalah kulit. Jadi aman. Oke, siap. Berarti dari segi keamanan sudah jelas aman gitu ya, karena kan sudah diawasi oleh dokter juga. Nah, berikutnya, pertimbangan berikutnya adalah terkait umur. Gitu ya. Nah, ini kan kadang itu kan anak-anak muda yang katanya pingin glowing gitu ya. Pingin glowing dengan instan, tapi kadang-kadang juga suka remeh gitu dengan perhatiannya kepada kulitnya. Nah, itu juga mungkin untuk perawatan lasernya sendiri itu mungkin bisa dimulai dari umur berapa sampai berapa? Iya, baik. Iya, jadi kan kalau dokter spesialis kulit tentunya harus melihat diagnosisnya dulu gitu. Jadi kelainannya di mana? Seperti tadi kalau kelainan TOF yang kita sebut hemangioma atau kelainan TWS tadi yang TOF. Jadi secepat atau sedini mungkin. Jadi kita punya pasien-pasien bayi. Jadi bayi yang masih berumur 1 bulan ya, itu kita sudah rawat untuk masalah TOF atau masalah birthmark tadi, hemangioma, kemudian port wine stain, artinya supaya semakin cepat ditangani, hasilnya juga akan semakin baik karena pembuluh darahnya belum keras ya, jadi cepat kita tangani dan itu akan membuat si anak nanti tumbuhnya tidak dibully kan, karena ada masalah-masalah TOF tadi gitu. Atau mungkin TOF-nya letaknya itu di organ-organ dekat-dekat organ yang penting, misalnya di kelopak mata. Kalau tumbuh tumornya makin besar kan nanti matanya nggak bisa buka kan. Nah, atau mungkin dia di bibir atau di mulutnya ada tumornya. Nah itu kan nanti nggak bisa makan. Jadi sedini mungkin. Jadi bayi pun ada pasien untuk masalah-masalah tentang kelainan vaskuler atau kelainan pigmentasi tadi. Oke, baik. Jadi bayi pun ada. Terus tuanya setua-tuanya bisa. Oke, setua-tuanya juga ada gitu ya. Nanti juga pastinya melihat dari kondisinya juga ya dokter yang mempertimbangkan kondisi. Diagnosisnya tadi ya. Iya. Oke, baik. Nah, ini saya tadi sebenarnya penasaran tadi banyak permasalahan kulit yang mungkin bisa diselesaikan dengan laser. Tapi kalau misalkan nih dokter, mohon maaf kalau saya mau tanya terkait ini untuk perawatan rambut yang tumbuh di bagian alat kelamin itu kan juga katanya bisa diatasi juga dengan perawatan laser. Nah, apakah hal tersebut itu juga sebenarnya aman dilakukan? Karena kan itu kan juga terkait alat kelamin ya dokter ya. Tadi kan pada waktu pembukaan saya sudah bilang tuh biasa pasien akan takut dan akan tanya itu biasanya apakah nanti tidak mengganggu kesuburan ya. Betul, itu yang paling banyak itu paling dibicarakan. Kemudian kalau di daerah sana bapak-bapak nanti performanya takutnya nggak bagus. Nah itu jadi kekhawatiran itu kita bisa pahami ya, karena kan kita melakukan tindakan di daerah-daerah tersebut. Tetapi kita juga yakin bahwa perawatan itu harus aman, sehingga alat lasernya pun yang dipakai memang didesain khusus untuk masalah kulit. Jadi ketebalan dia masuk ke dalam tubuh itu hanya sedalam kulit. Jadi tidak mengganggu organ lain. Jadi kulit itu kan ada epidermis, ada dermis, ada subcutaneous, kemudian di bawahnya lagi yaitu ada otot, kemudian ada tulang. Nah itu nggak sampai ke sana Mbak Kansa. Jadi dia hanya masalahnya di targetnya hanya di kulit saja. Nah ini mungkin jadi pertanyaan lagi gitu ya. Tunggu lagi pertanyaan gitu dokter. Kalau dari rambut gitu ya,
ya, rambut kan sudah di laser. Pasti kan kalau secara logika tidak bisa langsung hilang. Iya. Butuh perawatan yang mungkin secara berkala selama mungkin 6 bulan atau mungkin beberapa waktu yang sudah ditentukan oleh dokter. Apakah betul itu dokter? Ya, oke. Kalau khusus tadi Mbak Kansa concern tentang laser hair removal ya. Jadi laser hair removal ini memang juga banyak sekali kita punya customer atau pasien yang ingin menghilangkan rambut yang memang tidak diinginkan. Paling banyak tuh memang di ketiak, kemudian di kaki ya, bahkan juga kadang ada yang di wajah, nggak suka gitu. Pokoknya ingin hilang, ingin bersih. Nah itu biasanya kalau untuk laser hair removal kita mengerjakannya memang betul karena harus diulang karena kan mengikuti siklus rambut. Jadi rambut yang ditarget oleh laser adalah rambut yang sedang tumbuh atau yang kita sebut sebagai fase anagen. Nah sedangkan setiap rambut punya siklusnya sendiri-sendiri. Tidak semua anagen, jadi dia ada fase istirahat, ada fase tumbuh, ada fase lepas ya. Nah masing-masing rambut ini karena dia siklusnya berbeda-beda, maka dari itu lasernya harus diulang. Ya, jadi biasanya pengulangannya adalah rata-rata. Kalau gini kita umpamakan kalau kita kuris gitu ya, kita shaving. Itu kan biasanya berapa lama udah tumbuh kan, Mbak? Nggak sampai seminggu udah tumbuh kan? Nah, kalau di laser itu dia bisa lebih lama tumbuhnya. Jadi kadang-kadang bisa sampai 6-8 minggu karena ngikuti siklus tadi kan, yang anagen. Nah, dia tumbuhnya panjang. Nah, pada waktu dia muncul lagi, kita laser kembali sehingga nanti mungkin 3-5 kali udah enggak tumbuhnya sudah nggak tumbuh lagi. Jadi awalnya kita lihat efektivitasnya tumbuhnya udah makin lama daripada shaving. Kemudian akar rambutnya makin kecil, makin tipis. Jadi makin halus rambutnya. Jadi kalau istilah gampangnya itu pori-porinya tuh semakin menyempit begitu ya dokter? Iya. Oke. Jadi akhirnya lama-lama habis, nggak tumbuh lagi. Udah kalau untuk hair removal. Oke, baik. Nah, kalau untuk perawatan kulit lainnya kayak jerawat dan anti aging lainnya tadi, nah itu apakah butuh perawatan secara berkala juga? Iya. Jadi kalau untuk yang tumor kulit tadi, yang kutil itu biasanya sekali udah, ya. Jadi satu kali tuh biasanya karena dia ablasi kita hancurkan jaringan tumornya sehingga ya sudah dia nggak tumbuh lagi. Jadi sekali aja. Kemudian kalau kelainan yang lain, misalnya tadi bekas jerawat ya, atau kelainan pigmentasi, tato, tentu harus diulang lagi karena biasanya kalau untuk yang kosmetik misalnya, sekali itu pasti ada hasil Mbak Kansa. Tapi kan namanya kepuasan dari pasien nih, bopengnya itu mau seberapa halus kembali wajahnya. Nah itu kita membutuhkan waktu atau kita membutuhkan suatu proses. Sehingga diulang lagi biasanya rata-rata 4-6 minggu diulang lagi. Kemudian ditunggu lagi, nanti bahkan lebih panjang lagi, bisa 2 bulan. Nah, pada suatu saat kulitnya sudah bagus, nah itu udah selesai, sudah nggak usah di laser lagi. Oke, baik ya, ini cukup jelas ya untuk pertanyaan-pertanyaan saya. Mungkin saya lempar kembali kepada penonton. Mungkin adakah yang mau bertanya? Oh, monggo, silahkan kakak. Dok, untuk laser itu biasanya ada efek samping nggak dok? Lalu proses biasanya itu akan menimbulkan bengkak atau merah. Apabila misalnya ada seperti itu, proses recovery-nya itu berapa lama? Oke, silakan. Iya, saya sebenarnya ingin kenalan juga karena beliaunya berani tanya. Kita tanya dulu namanya siapa? Boleh banget. Siapa? Merlin. Merlin sudah pernah ke Surabaya Skin Center? Belum? Pernah. Oke, jadi sudah pernah kenal ya. Ya, baik. Jadi pertanyaannya bagus ya, karena ini bahasanya juga ditanya sih pada saat konsultasi. Karena
sebelum tindakan tuh pasti pasien ingin make sure ya, pasti ingin memastikan bahwa semuanya aman. Kemudian besoknya hasil lasernya itu gimana gitu kan. Nah ini tergantung laser mana yang dikerjakan Mbak Merlin. Jadi kalau tadi misalnya yang untuk kutil, ya kan saya bilang itu jaringan tumornya dihancurkan, sehingga sementara dia ada luka. Ya, jadi ada luka, biasanya tergantung besarnya. Kadang-kadang itu bisa dalam seminggu atau 10 hari jaringannya nutup kembali. Nah, kemudian kalau yang laser, misalnya pigmen tadi, laser pigmentasi kan targetnya adalah pigmen di bawah. Jadi biasanya memang mungkin ada rasa nggak nyaman. Jadi makanya harus dianestesi sebelumnya. Nah, dia ada rasa nggak nyaman, ada sakit dulu. Tetapi dalam penyembuhannya nanti sudah bisa berkegiatan langsung. Jadi artinya nggak akan sampai harus masuk rumah sakit kayak gitu, enggak ya. Kemudian juga sama, jadi artinya kalau yang non ablatif, pengencangan atau yang tadi udah nggak ada apa-apa. Jadi pasien pada waktu dikerjakan aja merasa kurang nyaman karena kan ada sesuatu yang tindakan, tapi pulangnya udah bisa drive sendiri, jadi nggak ada proses ini. Terus di rumah kalau misalnya yang tadi yang kutil itu bisa ditambahkan obat minum untuk anti nyeri gitu ya. Kalau misalnya sakit, paracetamol, hal-hal yang kecil aja. Tapi artinya tidak perlu perawatan rumah sakit atau rawat inap begitu, nggak usah. Dok, Ya, terima kasih Dokter Ari. ya sama-sama. Oke, terima kasih banyak. Adakah lagi yang mau bertanya? Oh ya, ini, monggo. Tuh di belakang, ya. Itu, Jerawat. iya, jerawat. Kenapa? Agak keras. Oh ya. Jerawatnya itu keras. Itu panjang bisa berat. Iya, bisa diulangi Bu? Jerawat yang keras, apakah bisa dilaser? Gitu ya? Flek hitam dan juga jerawat keras. Ya, baik. Sudah? Iya, Ya. terima kasih. Ibu siapa namanya? Namanya siapa Ibu? Iswani. Tiffany. Namanya Ibu? Ivani. Oh, Fani. Fani, Ibu Ya. Fani. Ya, baik. Terima kasih. Ibu Fani sudah kenal SSC belum? Oh, belum. Baik, ya. Baik sekali. Iya, Bu. Tadi sebenarnya waktu di presentasi tadi mungkin Ibu agak telat hadirnya, jadi tadi nggak dengar. Jadi jerawat yang keras ataupun tadi flek-flek begitu ya, itu bisa dilaser Ibu, ya. Nah, nanti tergantung kembali lagi, kita harus periksa dulu. Misalnya flek itu banyak sekali jenisnya Bu. Kalau yang tadi Dokter Ari lihatkan itu adalah flek karena ada toh, ya. Nah, itu bisa dihilangkan dengan laser pigmen. Kemudian juga ada kelainan flek lain, misalnya freckles ya. Jadi kayak bule itu loh Bu, ada titik-titik kecil. Nah, itu pun juga bisa dilaser. Kita ada alatnya khusus untuk kasus-kasus pigmen, kemudian kasus-kasus jerawat ya. Jadi ada semua di Surabaya Skin Center. Makasih ya Bu. Mudah-mudahan jelas. Tadi ada Mbak yang di sana yang di tengah. Oh iya, monggo. Silakan. Mbaknya, silakan bisa maju. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Dok, Nggih. untuk flek, Nggih. halo? Nggih. Saya sudah pernah laser Pico, Iya. satu kali di tempat lain, Nggih. satu kali di SSC. Iya. Yang saya tanyakan untuk hasilnya untuk apa maksimal berapa kali kita laser Dok? Saya laser Pico sebulan yang lalu. Oh ya baik. Ibu waktu itu diagnosisnya apa Bu? Pigmentasi
pigmentasi apa ya? Katanya dalam sih gitu. Oke. Jadi itu tadi. Ibu namanya siapa? Nama saya Neni Briana. Ibu Neni. Ibu Neni. Ya. Baik, terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih banyak untuk sharingnya. Jadi memang Mbak Kansa, yang namanya kelainan pigmentasi ini kalau dibahas itu satu buku besar deh Mbak. Jadi kelainan pigmentasi ini bisa yang tadi kalau beliaunya bilang dalam, deep ya, ada yang superficial, kalau dilihat dari kedalamannya ada yang dalam atau kita sebut sebagai deep pigmentation ya. Nah, selain daripada kedalamannya, itu juga kita harus tahu ada beberapa kelainan yang disebabkan misalnya karena faktor penuaan, karena aging proses. Kemudian ada juga karena paparan sinar matahari, paparan dari bahan-bahan atau bahan-bahan yang kita pakai. Kadang-kadang kosmetik sendiri juga bisa menimbulkan pigmentasi. Atau ada juga kelainan pigmentasi yang kita sebut sebagai melasma. Jadi kalau melasma itu memang multifaktor ya. Jadi faktornya banyak banget, selain ada genetiknya, ada faktor paparan lingkungannya, ada faktor hormonalnya. Jadi memang selain laser juga harus kita cari faktor-faktor pencetusnya dan kita hindari. Nanti tadi pertanyaannya Ibu, berapa kali gitu kan? Nah, ini banyak sekali tergantung dari tadi diagnosisnya apa. Kalau misalnya itu kelainan pigmentasinya seperti toh tadi, itu dengan Pico biasanya bisa hilang dalam kalau dengan Pico laser itu sebanyak 5 kali 5 kali treatment biasanya udah jauh berkurang. Kalau memakai laser T-switch misalnya bisa sampai 2 kalinya ya dari Pico. Jadi kembali lagi Bu, nanti harus ditanyakan diagnosisnya apa dulu sehingga kita bisa memprogram treatmentnya Ibu. Jadi kalau memang dia nevus of aorta itu dengan laser Pico biasanya 5 kali pasiennya udah bersih Ibu. Tapi kalau dia melasma nanti beda lagi. Jadi harus kita cari dulu ya apa diagnosisnya tadi yang penting. Oke, baik. Sudah terjawab ya Ibu Neni? Baik, terima kasih banyak untuk Bu Neni. Mungkin nanti hadiahnya bisa diklaim ke timnya Dokter Ari ya, gitu. Nanti akan didatangi oleh Mbak Winda. Mbak Winda. Ya, Oke, Mbak Winda. siap. Baik, terima kasih banyak Dokter. Ini karena juga sudah waktunya ya. Nggak terasa ya. Nggak terasa, betul Dokter ya. Tapi juga pastinya materinya sudah disampaikan oleh Dokter Ari dan juga mungkin jawabannya sudah disampaikan. Semoga terjawab dan juga menjawab semua permasalahannya masyarakat terkait dengan kulit, begitu ya. Mungkin dokter bisa menyampaikan closing statement. Ada yang mau disampaikan terakhir? Boleh, terakhir. Silakan. Terima kasih banyak ya Mbak Kansa. Jadi sudah menemani saya, ternyata ya lumayan panjang juga. Lumayan panjang juga. Masih ada yang mau tanya? Pertumbuhan rambut, Ki. Oh iya, baik. Iya, jadi gini. Tadi kan Mbak Kansa nanyanya rambut yang nggak diinginkan dihilangkan ya Bu ya. Nah, tapi juga ada yang masalah hair loss atau hilangnya rambut itu tentu juga bisa kita tangani ya. Jadi untuk menumbuhkan rambut ada Bu, ada sendiri ya. Bisa. Jadi ada yang rambutnya nggak tumbuh, ditumbuhkan. Ada yang rambutnya mau dihilangkan karena nggak suka juga bisa ya. Jadi alatnya beda ya. Rambut rontok, betul. Itu yang kita sebut tadi hair loss atau alopecia. Oke. Ya. Baik. Ya. Nanti bisa disembuhkan begitu ya Iya, nanti. artinya bisa ini ada treatmentnya ya. Nanti Ibu bisa mampir ke Surabaya Skin Center untuk konsultasi. Karena tadi misalnya problem hair loss, problem rambut itu macam-macam Bu, penyebabnya macam-macam. Jadi mesti kita cari, baru kita tangani ya.
Ya. Baik. Iya, terima kasih banyak. Baik, ya saya kira itu saja sih ya Ya. tadi presentasinya. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan daripada teman-teman yang hadir di sini. Jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan tadi ada manfaatnya dan tentu kita akan tunggu kedatangannya untuk datang ke klinik Surabaya Skin Center untuk bertemu tadi. Jadi kita ada 10 dokter, semuanya spesialis kulit dan kelamin. Baik, terima kasih banyak Dr. Ari Widiasti MKes SPKK Fits TV FADV telah bergabung bersama kami, berbagi bersama kami tentang merawat kulit dengan laser.